di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an pertama kalinya pada bulan Ramadan. Ya, tanggal 17 Ramadan. Ya, pada malam ya 17 Ramadan. Ya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman atau ayat yang pertama, yaitu surat Al-Alaq, surat Iqra. Kenapa juga bulan Ramadan? Supaya kita kalau Ramadan itu akrab dengan Al-Quran. Di bulan Ramadan itu siang dan malamnya punya amalan khusus. Kalau siang adalah siam atau puasa, kalau malam qiyam atau berdiri untuk sholat. Ya. Berdiri untuk sholat. Nah, maksudnya berdiri sholat itu agar kita mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Di luarnya juga banyak-banyaklah membaca Al-Quran. Ini sudah malam 17. Insya Allah sudah pada khatam semua ya. Walaupun sekali itu tidak apa-apa ya. Ya, Ramadan targetnya mungkin ya 2 kali kayak gitu atau 3 kali. Katanya kita mazhabnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu kalau Ramadan berapa kali khatam? 60 kali beliau khatam Al-Quran. Siang hari 30 kali ya, jadi setiap hari itu khatam sekali di siang, malamnya juga sekali, jadi 60 kali ya. Kalau nggak bisa begitu ya sudah tidak apa-apa, minimal 1 hari 1 juz. Bisa ini? Nggak bisa. Kalau nggak bisa 1 juz Al-Baqarah, ya mungkin juz tomat atau juz apa kayak gitu. Untuk bisa rajin baca Quran, coba ganti juznya, juz cabai coba, supaya apa? Rajin jadi baca Qurannya gitu, lancar jadinya karena kebersihan. Karena Al-Quran itu apa? Hudal linas. Katanya kita beriman kepada Al-Quran. Lah kalau nggak akrab dengan Al-Quran, maksudnya beriman itu apa? Ya wes, yang penting saya percaya sama Al-Quran. Maksudnya gimana? Ya, maksudnya bagaimana? Ya, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman. Kalau bacanya saja nggak pernah sampai hatam, gimana? Kemudian sesudah kita bisa membacanya cara yang benar. Yatlunahu haqqa tilawati, membacanya dengan cara yang benar, benar panjang dan pendeknya, benar matnya itu. Kemudian makharijul hurufnya pun benar. Sesudah itu apa? Enggak cukup sampai di situ, memahami maknanya. Sesudah kita paham gimana? Amalkan isi kandungannya. Cukup? Belum. Mengajak orang lain untuk berbuat yang sama. Itu amalan kita pada bulan Ramadan. Alhamdulillah kan di sini sudah banyak Quran tafsiran yang dengan tajwidnya ada, semuanya ada. Ya, semuanya ada. Tinggal kita baca saja. Kalau kita kerja di siang hari kan setiap 1 jam itu 2 jam sekali ada istirahatnya. Ya kan? 10 menit. Apa nggak bisa 10 menit itu kita baca 5 lembar? Paling tidak 1 lembar enggak apa-apa. Jam berapa? Jam 8 masuknya? Ya? 8, 10 istirahat. 10, 11 istirahat. 11, 12 istirahat. Berapa? 2 kali. 1, 2 istirahat 3 kali. 3, 4 istirahat. Berapa kali dah tuh? Apa? Enggak tentu, kenapa? Beda-beda ya, beda pabrik beda. Ya kalau misalnya kerjanya 10 menit istirahatnya 2 jam enggak apa-apa. Malah lebih bagus. Iya, katanya enggak, itu masing-masing. Ada yang 2 jam kerja 10 menit istirahat, ada yang 10 menit kerja 2 jam istirahat. Apalagi kalau gajinya lebih banyak kan enak yang begitu. Cari yang begitu kalau bisa. Iya. Masya Allah. Itu yang bagus itu. Ya, kerjanya sebentar,
istirahatnya panjang, gajinya besar. Ya. Ini nanti ada kalau apa namanya kita punya sajang itu sudah gendeng semua mungkin bisa. Ya. Tapi nanti jangan-jangan yang keluar bukan uang won, malah dikasih mie won. Bumbu masak jadinya dikasih. Teman-teman Allah SWT itu amalan yang pertama. Amalan yang kedua pada bulan Ramadan itu adalah siamnya di siang hari, berpuasa. Atau kata-kata siam. Siam itu artinya al-imsak anil muqtirat min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi ma'an niyah. Menahan diri dari makan, minum dan segala hal-hal yang dilarang. Apa yang dilarang? Ya mata ada larangannya, ya telinga pun ada larangannya, kaki juga ada larangannya, pendengaran pun ada larangannya. Itu dijaga semua. Kalau bisa kita tahan semua seperti itu, maka baru puasa kita akan mendatangkan hasil. Hasil puasa apa? Takwa. Ya. Hasil puasa adalah takwa. Lah takwa itu sekarang pertanyaannya besar. Di mana-mana kita sering mendengar kata-kata takwa. Kalau kita diangkat jadi RT saja, disumpah jabatannya, apa katanya? Takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi apa ya takwa kepada Tuhan yang Maha Esa? Ya. Nah maksudnya takwa itu apa sebenarnya? Ya, tidak berani nikah lagi. Oh itu takut sama istri tua maksudnya. Kalau takwa seperti itu, ya. Atau mungkin takwa itu sudahlah. Kalau kita hari-hari pakai baju takwa, berarti kita mutakin. Oh, baju takwa itu keluaran Cina, kok mutakin? Atau kalau yang di Jawa Timur makannya tahu takwa, mutakin sudah. Gimana yang bertakwa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitan tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Orang yang bertakwa itu ciri-cirinya kalau dia kena godaan setan. Ya. Kalau dia kena godaan setan. Tadzakkaru, saat itu dia ingat. Apa yang dia ingat? Contohnya begini. Ketika Nabi Allah Yusuf alaihissalam digoda oleh ibu angkatnya Zulaikha, ya. Maka saat itu apa yang terjadi? Gak ngaruh begitu, gak ngepek kata kita. Kalau saya sudah bagus iman saya, wanita kayak apa? Nggak ngaruh, bohong, mau ngelihat apa saya sudah iman saya bagus. Bagus kalau lagi dilihat orang. Kalau sendirian ya keluar juga cuit-cuitannya. Orang Nabi Allah Yusuf alaihissalam, Allah firmankan apa? Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Kalau yang cewek emang sudah ngebet banget, beliau pun sudah tertarik. Laula ar'a burhana rabbih, seandainya beliau tidak melihat petunjuk Allah Subhanahu. Jadi orang bertakwa itu cirinya ketika ada godaan setan, dia ingat kepada Allah. Memang dia lihat itu godaan, dia tertarik. Mustahil orang nggak tertarik, ya. Mustahil orang nggak tertarik. Tapi saat itu juga dia ingat Allah. Saat itulah dia kemudian takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza hum mubsirun, maka yang datang adalah basirah, mata batinnya. Dia lihat memang di situ ada kenikmatan, ada keindahan, tapi dia paham dengan sifat takwa dalam hatinya yang menjaga dirinya. Dia paham sesungguhnya di balik daripada kenikmatan, keindahan, kelezatan yang sementara, yang kecil itu terbentang luas kesengsaraan di akhirat nanti. Itu namanya orang muttaqin. Maka Allah Rasulullah bersabda, rubba shaim laisa lahu hadzun min syamihi ilal ju'a wal 'atsh
wa rubba qa'im laisa lahu hadzun min qiyamihi ilal ju'wal ila ta'ab was-sahar. Berapa banyak orang yang menjalankan ibadah puasa tapi nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga tok. Begitupun berapa banyak orang yang bangun untuk sholat malam, sholat tarawih, sholat tahajud, sholat witir dan sebagainya, nggak dapat apa-apa, cuman capeknya doang dan ngantuk begadang. Biasanya selesai isya mau tidur gitu, tapi enggak juga sebenarnya. Ya, hari-hari biasa gimana? Selesai isya langsung tidur? Ya, di luar Ramadan selesai isya langsung tidur? Ya. Atau malah tadarus yang lain? Ya, nauzubillah, tadarus KP kan. Ada yang main ini main itu. Tapi kalau bulan Ramadan kok cepet ngantuk ya. Apa sebenarnya? Selesai tarawih bisa istirahat. Malah kadang-kadang lebih cepat. Cuman ngantuknya di masjid. Begitu turun masjid langsung terbuka mata, wah gitu. Seperti kesambar petir aja matanya, langsung nggak bisa tidur. Ya, begitu. Begitupun ya, sesudah sampai di kamar, tadi niatnya katanya tidur, ya. Nah, ambil HP nggak jadi tidur, ditelepon teman nggak jadi tidur. Subuh juga sedikit kegiatan kita kan, selesai subuh malah ada program tambahan, seolah-olah itu rukun daripada puasa. Apa itu? Tidur sesudah subuh. Kalau nggak tidur kayak nggak afdol, bisa rusak pahala puasa kita. Orang kita qiyamnya sedikit, tidurnya banyak, begitu aja kita merasa masya Allah. Tapi coba lihat nanti malam Ramadan, malam Lebaran, wih, di Twitter, Instagram apa namanya, minal aidin wal faizin. Bahkan yang nggak puasa pun minal aidin wal faizin. Memang aidin faizin itu artinya siapa? Itu nama orang atau model jajan atau apa? Mudah-mudahan termasuk yang kembali apa? Kembali fitrah. Ini mungkin maksudnya minal aidin, selamat datang di bulan yang bebas. Mari kita kembali berbuat seperti yang biasa. Kembali kepada kemaksiatan maksudnya. Nauzubillah. Wal faizin, mudah-mudahan termasuk orang yang menang melawan perang melawan hawa nafsu. Itu maksudnya minal aidin wal faizin. Puasa nggak pernah, tarawih nggak pernah, tapi masya Allah bahkan dari waktu orang masih sahur dia sudah mulai sahur hari terakhir. Hari ini hari terakhir kita untuk bersantap sahur. Orang dia bersantap sahur doang, tapi makan juga ntar siang hari lagi dia kodok sahurnya. Nggak ada yang lihat. Bukan lihat tidak orang ini perbuatan antara kita dengan Allah. Kemudian dua amalan ini sabda Nabi adalah dua di antara yang akan memberi syafaat pada hari kiamat. Ya. Di sini aja kita dapat kasus kecil sudah, masya Allah. Ya. Coba carikan pengacara yang gratis. Nah, apalagi di akhirat. Di akhirat itu apa? Setiap kita pasti akan diadili sendiri-sendiri. Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu, sabda Nabi. Tidak ada seorang pun kecuali kita akan menghadap dengan Allah Subhanahu wa taala sendiri-sendiri. Tidak ada juru bicara, tidak ada tukang terjemah, tidak ada pembela, tidak ada pengacara. Wala yara aiman illa maqaddam, yang dilihat di sebelah kanannya tidak ada siapa-siapa kecuali tumpukan-tumpukan pahala yang sudah mampu kita amalkan. Wala ash'am minhu illa maqaddam, kiri kita tidak ada apa-apa kecuali gunung-gunung dosa yang berhasil kita kumpulkan. Ya, saat itu kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala berdua saja. Untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan setiap helaan napas yang kita hembuskan.
Bukan hanya masalah hari, tahun, bukan. Setiap napas. Untuk apa napas itu? Di mana kita bernapas waktu itu? Napas taat atau napas maksiat? Itu kita pertanggungjawabkan Allah SWT. Maka saat itu di antara yang mampu memberikan syafaat ada dua. As-siyam wal Qur'an yuhajan al-'abdi yaumil qiyamah. Puasa dan Al-Qur'an akan membela hamba pada hari kiamat. Yaqulu siyam, puasa berkata, "Ay Rabb, ya Allah, inni ma'ana ta'am wa syawat bin nahar fasyafa'ani." Ya Allah, karena melakukan aku maka dia terhalang dari makan, dari minum, bahkan tidak bisa mendekati istrinya karena semata-mata menjalankan aku. Maka ya Allah, terimalah permohonan maafku atas dirinya. Maka Allah menerima syafaat. Wa yaqulul Qur'an, Qur'an pun berkata, "Ay Rabb, ya Rabb, wahai Allah, inni manatu an-naum bil lail min ajli fasyafa'ani." Aku telah menghalangi dia tidur di malam hari karena aku. Fasyafa'ani, maka berikan, terimalah ya Allah pembelaan hamba terhadap orang tersebut. Maka yusyafa'ani, maka Quran dan saum, puasa, syafaatnya diterima. Kemudian datang lagi HP Samsung Galaxy Note 3. Ya Allah, aku telah menghalangi tidur di malam hari karena dia senantiasa membrowsing aku. Ada syafaatnya enggak? Ya Allah, nggak ada, nggak bisa sampai akhirat. Ya, nggak ada sampai akhirat. Maka marilah, selama masih ada waktu, berapa hari lagi? 13 hari ya, 14 hari dari besok. 14 hari lagi. Ini malam 17. Kalau misalnya puasanya 30 hari, berarti masih ada 14 hari lagi. Masih ada kesempatan. Kalau bisa malam ini jangan tidur, baca Quran. Ya. Ya? Insya Allah. Insya Allah kalau sempat. Mudah-mudahan besok malam kita berjumpa lagi insya Allah ya. Besok pagi pun insya Allah kita berjumpa dengan waktu yang insya Allah sedikit. Jangan takut. Waktu untuk tidur nanti nggak berani saya tuh takut. Kenapa? Takut puasanya nggak sah. Ya betul, bisa nggak sah. Gara-gara marah sama saya malah dia makan. Gara-gara dia kita kurang tidur, makan, nanti dia yang tanggung dosa saya. Oh, nggak berani saya kalau begitu. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.